Halo semua, selamat datang di Kata episode 5. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal 10 WordPress hooks paling populer yang developer wajib tahu. Nah, jadi untuk developer yang baru mulai mengembangkan plugin atau tema, bisa tonton video ini sampai habis ya. Oke, so pertama kenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Mungkin kita bisa kenalan, sharing-sharing, atau kolaborasi dari situ ya. Oke, so lanjut lagi. Oke, seperti gue mention di title, di situ ada kata ya. Kata itu sebenarnya adalah sebuah singkatan, yaitu kemampuan akan teknologi dan bahasa. Ya, sebenarnya kata ini adalah platform gue untuk sharing mengenai masalah programming, desain, dan arsitektur gitu. Ya, intinya untuk sharing-sharing pengalaman gue lah di YouTube melalui playlist ini gitu. So, yang belum subscribe jadi bisa subscribe dulu ya. Oke, so kita lanjut aja langsung ke materinya. Oke, so mungkin yang belum nonton soal apa itu hook bisa nonton Kata WordPress episode 4 ya. Nah, di situ gua ngejelasin secara detail tentang apa itu hook di WordPress itu dan penggunaannya tuh kayak gimana gitu kalau di plugin atau di Themes. Jadi kalau yang belum nonton episode 4 nonton dulu ya. Nah, kalau ini kayak episode 5 adalah lanjutan dari video tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya di WordPress itu ada banyak hooks ya. Cuman yang most common atau yang paling sering digunakan sama developer menurut gua itu pengalaman pribadi gue juga ini adalah 10 hook ini yang paling gue sering. Sebenarnya ada beberapa hook lagi sih, cuman biar mempersingkat videonya, jadi gua rangkum semuanya ke dalam 10 common atau yang paling populer atau yang paling sering gua gunakan juga sih berdasarkan pengalaman gue gitu. Nah, 10 itu apa aja? Yang pertama ada WP Enqueue script. Nah, fungsinya hook ini adalah untuk mengenqueue custom CSS atau JavaScript. Jadi kalau misalnya kita punya website WordPress gitu, nah terus kita pengen nambahin aset third party, misalnya kita pengen bikin tambahin modal, bikin pakai jQuery modal misalnya, atau kita pengen nambahin apa sih yang third party itu, kalender, data table. Nah, kita bisa nambahin itu melalui hook WPN QScript ini gitu. Nah, terus yang kedua yang paling populer juga ada init. Nah, init ini fungsinya yang paling umum biasanya itu digunakan untuk meregister custom post type, taxonomies, atau custom functions. Nah, buat yang belum tahu apa itu custom post type, mungkin bisa nonton WordPress, kata WordPress di episode 3, gue lupa ya. Yang bagian database. Nah, itu gue ngejelasin secara lengkap apa itu custom post type di WordPress dan taxonomies dan macam-macam di situ ada tuh yang bagian yang di kata WordPress episode 3 gitu. Jadi intinya ini init adalah biasanya hook yang dipakai untuk membuat custom atau meregister custom post type. Terus ini juga bisa digunakan untuk menginisialisasi session variable atau global variable. Misalnya kayak kalau di PHP itu ada yang namanya define apa kayak gitu. Nah, itu biasanya didefinisikan di hook init gitu. Lalu yang ketiga ada the content. The content tuh adalah fungsinya ini fungsinya adalah, nah, itu ada adding custom content before or after main content or a post page. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin sesuatu gitu, misalnya kita mau nambahin promosi di website kita gitu, di bagian setelah kontennya gitu. Misalnya ada konten tambahan. Nah, kita bisa nambahin itu melalui hook the content gitu. Terus modifying the content dynamics such as adding additional elements or formatting. Di video sebelumnya juga tentang hooks, gue udah ngejelasin juga soal gimana caranya memodifikasi konten yang ada di website kita, atau lebih tepatnya itu memfilter lah konten yang ada di website kita. Misalnya kita pengen ngerubah spesifik judulnya atau spesifik kata dalam satu konten tersebut, misalnya nggak boleh ada kata ini di website kita bisa melakukan itu melalui hook the content ini. Yang keempat, WP Head. Nah, WP Head ini mirip-mirip sama WPN QScript, cuman mungkin yang ditambahin di website kita adalah kayak meta tag. Misalnya Google Analytics atau meta tag lainnya dari Facebook atau segala macam itu adanya biasanya ditaruh di WP Head. Terus dia juga bisa additional style sheet, nambahin atau script. Kayak misalnya kita lagi ngerjain project apa gitu, pengen cepet aja selesai gitu, nambahin style, meskipun itu bukan best practice-nya, cuman pengen
supaya cepet aja gitu kasih fix ke klien gitu. Nah, kita bisa nambahin custom script atau custom style ke WP head ini. Nah, begitu juga sama WP footer. Ini WP footer tuh sama sih. Jadi intinya adalah nambahin additional code yang terserah mau taruh di head. Kalau pakai di head, taruhnya di WP head. Kalau di footer berarti di WP footer kayak gitu. Salah satu yang paling common juga di WP footer mungkin nambahin social sharing button ya. Jadi kalau misalnya kita punya website, kita pengen nambahin social sharing button, misalnya share ke Facebook, share ke Twitter, share kemana-mana gitu. Nah, itu biasanya taruhnya di WP footer gitu. Itu terus yang keenam ada admin init. Admin init ini fungsinya registering and initializing custom setting or option for your plugin theme in WordPress admin panel. Nah, ini juga ya mungkin nanti kita akan hands on ya, mungkin lebih jelas akan di hands on ya. Cuman ini gue nggak jelasin secara umum dulu. Admin init ini biasanya kan kalau yang tadi nomor 1 kita ada WP-enqueue script ya, yang ini ya. Itu buat nambahin CSS and JavaScript third party di front end websitenya kita. Kalau di admin init itu biasanya kita nambahin third party CSS atau JavaScript tapi yang di versi admin gitu. Nah, ini yang paling common sih. Jadi misalnya gue pengen nambahin jQuery data table di WordPress tapi di bagian adminnya. Nah, itu biasanya gue taruhnya di enqueue scriptnya itu nanti gue taruh di admin init karena kan dia dijalankan di bagian admin gitu. Kalau enqueue script, kalau WP enqueue script ini dia dijalanin di front end. Oke, mungkin belum ngeh ya, tapi nanti gue akan kasih contoh di di hands on. Jadi kita langsung coding dan jadi kita paham gitu. Yang ketujuh, save post. Nah, ini juga berguna buat kalau misalnya kita punya custom post meta ya. Jadi misalnya kita buat satu register custom post type di sini, habis itu kita bikin custom metanya lagi. Jadi ada metadatanya. Nah, kita setiap kali nge-save, kita pengen nge-update metadata tersebut. Nah, itu juga bisa dilakukan melalui save post atau ya ada beberapa data transformasi dan segala macam itu bisa juga dilakukan di save post. Lalu yang yang 8 ada template redirect. Nah, template redirect ini fungsinya adalah ya ini ya, redirecting user to custom page URL based on specific conditions or logic. Terus juga modifying template hierarchy to display custom template or layout. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya contohnya nih di website kita di WordPress ada halaman misalnya about, tapi halaman about ini tuh kita masih kerjain gitu. Belum selesai gitu di website live-nya. Nah, kita bisa melakukan redirections untuk setiap visitor yang masuk ke halaman about, nanti dia misalnya di redirect ke halaman service dulu atau kontak us dulu kayak gitu-gitu bisa. Nah, caranya gimana ya, kita ngehook nanti masuk ke template redirect kayak gitu sih. Terus juga displaying custom layout, cuman nanti ya itu cukup kompleks. Gue kasih di video ini yang gampang-gampang aja dulu gitu. Terus yang 9 WordPress login. Nah, WordPress login ini biasanya juga dipakai untuk misalnya kita kan kalau misalnya administrator tuh di WordPress ya udah aman ya. Misalnya kita masuk WordPress sebagai admin terus ya udah gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau kasih usernya ke customer, kadang-kadang kan customer bingung ya. Misalnya pas pertama kali login tiba-tiba dikasih halaman dashboard atau apa gitu. Nah, kita bisa ngehook ke WordPress WP login ini nih. Misalnya kita pengen nge-redirect setelah si customer itu login ke websitenya kita bisa kasih hook atau additional redirection ke halaman yang mana gitu. Jadi misalnya dia instead of masuk ke dashboardnya di back end, misalnya kita pengen pindahin dia atau redirect dia ke halaman WooCommerce order gitu untuk langsung ngelihat ada order baru nggak apa kayak gitu, ada order baru nggak kayak gitu, bisa juga gitu melalui hook WordPress login ini. Terus yang ke-10 ada pre-get post. Nah, kalau pre-get post ini fungsinya adalah modifying the main query parameter. Nah, ini biasanya itu dipakai untuk misalnya ada halaman misalnya ada archive gitu atau search lah yang paling gampang gitu kan.
Jadi kalau misalnya search, terus kita bikin custom post type baru, terus tiba-tiba waktu pas kita search, nah kita nggak pengen tuh custom post type itu muncul di halaman search gitu. Itu kita bisa hide gitu. Meskipun ada fungsinya untuk bikin custom post type itu jadi public atau private. Tapi kan kadang misalnya kita bikin public fungsinya untuk disupport sama misalnya page builder, tapi tiba-tiba pas lagi masuk ke pas kita udah bikin public ternyata post type itu harusnya nggak public tapi keluar di search, kan nggak harusnya nggak kayak gitu kan. Jadi ya intinya untuk memfilter lah post-post yang ada di archive, yang ada di search kayak gitu-gitu. Itu case-case yang biasanya dipakai sama developer gitu untuk misalnya nge-hide hasil query-nya dari WordPress gitu. Jadi itu sih 10 popular WordPress hook yang gue pribadi juga sering banget pakai ini. Jadi kalau misalnya ada request gue bikin plugin atau bikin themes, ya udah pasti ngudeknya tuh sama apa hook ini, udah nggak bakal jauh lah dari ini. Mungkin ada beberapa additional hook lainnya kayak waktu pas lagi yang belum nonton again di episode 4 gue dijelasin secara detail. Jadi hook itu ada banyak tipenya. Ada action hook, ada filter hook, ada plugin spesifik hook. Jadi kalau misalnya plugin itu kadang misalnya kita install misalnya Yoast SEO, nah dia punya custom hook sendiri. Nah gue nggak akan ngebahas itu ya, ini yang common aja gitu. Nah kalau misalnya lo mau explore lagi lebih jauh, mungkin lo bisa baca dokumentasi untuk setiap plugin tersebut, dan juga nanti gue akan kasih deskripsi juga list of hooks-nya WordPress. Jadi lu bisa baca dokumentasinya dan lu bisa lihat seberapa banyak hooks-nya WordPress. Oke, mungkin buat refresh aja kenapa gua ngelakuin itu, kenapa gua ngerangkum itu menjadi 10, karena WordPress sendiri itu punya sekitar 2.556 hooks ya. Jadi gua nggak akan mungkin bisa ngebahas semuanya dalam satu video atau mungkin juga ngebahas semuanya satu-satu gitu, karena jadi terbanyak gitu. Jadi ada 2.556 dan harapan gue sih ya jangan dihafal ya. Gue aja udah hampir ngedevelop WordPress tuh udah hampir 5 tahun lebih, tapi gue aja masih nggak hafal gitu. Kadang-kadang gue nyontek juga di Google gitu, nih hooks yang ini fungsinya buat apa ya. Jadi ya jangan dihafal gitu. Kalau bisa ya dipahamin aja, oh ini, terus habis itu nanti kalau kita lupa ya kita lihat lagi gitu sih. Oke, so jangan banyak cincong lagi. Kita udah tahu ada beberapa hooks yang akan kita bahas. Nanti di deskripsi juga gue akan kasih timelinenya. Jadi kalau lo mau skip ke bagian-bagian yang lo pengen aja, lo bisa juga ngelakuin itu gitu. Oke, langsung kita hands on aja ya. Oke semua, yuk kita langsung hands on aja untuk ngoding 10 hooks yang paling sering digunakan oleh WordPress developer. Oke, so buat yang belum nonton episode 1 dan episode 4 mungkin nonton dulu ya supaya nyambung sama apa yang gue ceritain di video ini. Jadi episode 1 gue udah jelasin gimana caranya untuk setup local staging di komputer kita. Terus yang di episode 4 gue jelasin juga soal gimana caranya kita membuat custom plugin di WordPress. Jadi kalau yang belum nonton itu, nonton dulu supaya nyambung gitu sama apa yang gue jelasin di video ini gitu. Oke, so langsung aja ke hands-on. Yang pertama adalah yang nomor 1 yaitu hook yang paling populer sebagai seorang WordPress developer. Yang paling sering digunakan adalah WP Enqueue Scripts. Oke, jadi gini, di WP Enqueue Script ini adalah hook yang digunakan untuk mengintegrasikan third party library atau custom scriptnya kita dengan WordPress. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh ya, misalnya kita bikin hook WP Enqueue Scripts, terus di sini udah ada, lalu di sini kita bikin functionsnya WP Enqueue style, misalnya. Nah, biasanya apa sih yang paling sering kita tambahkan ke dalam website gitu? Misalnya gini, kita udah punya website kayak gini misalnya, WordPress site kita udah install. Terus apa sih yang paling sering kita tambahkan ke website? Yaitu adalah third party library, contohnya Bootstrap. Kalau kita mau bikin komponen-komponen custom di WordPress, kita harus nambahin Bootstrap, Tailwind. Apalagi Font Awesome, ini kan buat icon-icon kan. Jadi biasanya yang paling umum tuh 3 ini gitu, yang paling sering ditambahkan ke
WordPress website gitu. Nah, terus caranya gimana nambahin Bootstrap, Tailwind sama Font Awesome ini ke website yang kita buat? Caranya adalah ya dari sini kita bikin WP-env style, lalu kita kasih dulu namanya Bootstrap misalnya. Nah, terus abis itu kita masuk ke websitenya Bootstrap, terus ke documentation, terus biasanya tuh mereka provide kayak gini nih, ada link href bla 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 gitu. Nah, ini kita copy nih bagian ininya, source-nya, copy, lalu masukin ke bagian source. Ini sebenarnya di belakangnya masih ada beberapa parameter lagi ya. Kalau mau pengen tahu lebih banyak soal parameter-parameter itu, boleh bisa cari di apa namanya WordPress Core. Cuman di video kali ini gue nggak mau bahas itu. Jadi cuman 2 parameter aja yang digunakan gitu. Yang sisanya gue bikin set sebagai default. Jadi kayak gini aja, Bootstrap. Kalau udah kayak gitu, nanti ketika kita buka website kita lagi, dia akan berubah nih. Jadi dia akan mengintegrasikan Bootstrap. Cara ngeceknya gimana? Ya udah tinggal buka source, kita cari Bootstrap. Dia akan menambahkan ini apa namanya? Search Bootstrap. Nih ID-nya Bootstrap kan tadi kita setnya Bootstrap nih, gitu. Terus gimana kalau mau nambahin Tailwind? Sama juga, sama aja sih sebenarnya. Tailwind misalnya. Terus ini gue udah ada cheat sheet-nya ya. Jadi tinggal copy aja. Misalnya Tailwind gitu. Ini gue komen dulu, terus udah selesai, refresh. Nah, dia akan mengintegrasikan Tailwind sekarang nih. Tailwind tuh udah ada nih Tailwind ya kan tuh. Nih dia akan mengambil apa namanya Tailwind CSS. Jadi kita udah bisa pakai custom classnya Tailwind. Misalnya PX, PY, MT, MB, terus habis itu card segala macam udah bisa pakai tuh kalau misalnya kita mengintegrasikannya dengan cara kayak gini. Nah, itu yang paling sering sih. Terus apalagi Font Awesome misalnya. Ya udah, Font Awesome sama juga, gini juga. Font Awesome. Cuman kalau Font Awesome kan mungkin kadang-kadang jarang dia nggak kasih di sini ya. Jadi mungkin kita tambahin aja, googling dulu Font Awesome spasi CDN. Nih dapat, lalu nanti di sini kita dapat nih URL-nya. Udah tinggal copy aja URL-nya. Lalu masukin di sini. Oke, kayak gitu. Nah, udah nanti Font Awesome nanti akan terintegrasi ke sini. Jadi kalau kita search Font Awesome, maka dia akan muncul Font Awesome di sini. Tuh, ini dia. Gitu. Gampang kan? Jadi ya kayak gitulah. Ini adalah salah satu hook yang paling sering digunakan oleh developer gitu. Gitu sih. Nah, terus di sini oke, ini gue tulis dulu ya biar nggak bingung. Third party library. Kayak gitu, itu cara menambahkan third party library ke WordPress, instalasi website WordPress kita gitu. Lalu di sini ada misalnya kita bikin custom style gitu atau custom script. Caranya gimana? Nah, custom style dulu ya. Nih, misalnya custom styles and scripts gitu kan. Custom style dulu. Misalnya kita bikin nih di sini new file gitu. Kita bikin nih style-main.css kan. Kita bikin style baru di sini. Terus di style baru ini kita kasih misalnya kayak gini, background. Kita bikin website kita tampilannya jadi gelap semua misalnya. Gitu kan. Nah, terus gimana caranya mengintegrasikan ini tadi ya, body cuma gini doang ya. Terus gimana caranya kita untuk mengintegrasikan style yang udah kita buat itu tadi gitu ke dalam website kita ini gitu. Nah, caranya ya sederhana. Ini kita kasih nama, ganti lagi nama ID-nya misalnya style-main. Terus di sini ada apa lagi gitu, style-main CSS. Tinggal kasih plugin URL bla 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 bla. Sip. Refresh. Sekarang di sini halamannya belum keluar ya. Style-main file. Oke. Harusnya muncul nih, tadi dulu. Style-main CSS. BCK kurang N. sorry. Background gitu. Oke. Nih, kan bentuknya jadi gelap kan, nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya custom style dan kita pengen mengintegrasikannya, ya udah kita pakainya ini WP-env style ini gitu.
Kayak gitu sih. Nah, itu kalau misalnya custom script gimana? Sama aja. WP enqueue script gitu. Bedanya itu aja. Kalau WP enqueue script tuh misalnya JS gitu, custom JS misalnya. Ininya sama gitu. Misalnya script.javascript gitu. Itu kalau custom ya. Kalau misalnya ada third party juga, misalnya kalau Bootstrap kan kadang-kadang juga ada yang custom scriptnya tuh. Ya udah, tinggal ini WPNQ script gitu kalau di WordPress gitu. Jadi sesederhana itu sih. Oh ya, anyway, ini gue ngetiknya cepet ya supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi kalau yang buat ketinggalan, teman-teman yang ketinggalan nanti bisa download source code-nya, nanti gue taruh di GitHub. Jadi bisa tinggal copy paste aja gitu. Jadi nonton apa sih bentuknya kayak gimana, nanti tinggal copy paste aja sisanya. Gitu. Oke, so jadi itu ini adalah salah satu WordPress hook yang paling sering digunakan sama developer gitu. Jadi namanya WP enqueue script gitu. Ini yang pertama. Lalu lanjut lagi, kita yang kedua ada soal init. Oke. Ini gue tutup dulu ya biar nggak jelimet. Jadi bentar. Oke, udah gue tutup. Nah, terus yang kedua ada yang namanya hook init gitu. Jadi add action init misalnya, custom init function gitu kan. Gitu function. Oke, kayak gitu. Nah, yang kedua ini yang paling sering digunakan sama WordPress developer adalah custom init functions. Jadi, kalau misalnya lu mau extend functionality-nya WordPress, nah biasanya itu kita masukin di sini. Nah, apa sih yang bisa biasanya dimasukin di sini? Oke, gue jelasin dulu ya. Gini, WordPress itu base-nya adalah blogging platform, tapi akhirnya kemudian karena populer terus dikembangkan, akhirnya kemudian jadi bisa berbentuk macam-macam gitu. Ada yang bisa jadi e-commerce website, ada yang bisa jadi membership website dan segala macam. Nah, salah satu yang paling populer di WordPress itu adalah plugin yang namanya WooCommerce. Ini plugin WooCommerce ini adalah plugin yang akan membuat framework atau CMS WordPress itu menjadi e-commerce website. Dan menurut gue ini adalah salah satu plugin yang paling populer di dunia gitu. Jadi kalau misalnya hampir 50% atau 60% website e-commerce itu biasanya menggunakan WooCommerce ini gitu. Jadi kalau kita belajar ini, yang kemungkinannya kita bisa, ya lu bisa dapat projectnya banyak gitu kalau lu memahami cara kerjanya plugin ini. Cuman itu di luar konteks dari video ini ya, gue cuma cerita doang. Nah, salah satunya korelasinya dengan hooks yang gue buat ini di sini ini itu adalah si WooCommerce ini itu menggunakan namanya custom post type dan custom taxonomy gitu. Custom post type dan custom taxonomy-nya si WooCommerce ini tuh apa? Yaitu orders dan product. Jadi kalau misalnya kita install WooCommerce gitu, nanti di bagian bawah sini itu di bawah ini akan ada yang namanya orders dan products. Nah, itu disimpan di custom post type dan custom taxonomy gitu. Nah, kemudian gimana caranya? Kalau misalnya contoh gini deh, misalnya lu pengen bikin membership website pakai WordPress gitu. Caranya gimana? Gitu. Nah, caranya adalah lu bikin misalnya lu bikin custom post type baru gitu. Jadi misalnya contoh ini gue udah bikin ya. Jadi gue tinggal copy paste aja untuk mempersingkat waktu. Gini. Nah, misalnya lu bikin membership website soal buku atau tutorial, gampangnya buku lah ya. Buku gitu. Nah, lu jualan buku gitu. Cuman buku ini hanya bisa diakses sama orang-orang yang subscribe doang atau member atau yang berbayar doang gitu. Nah, lu bisa melakukan itu dengan cara mendaftarkan register custom post type, sama kayak WooCommerce tadi. Kalau di WooCommerce kan dia akan bikin order dan produk gitu untuk e-commerce website. Kalau misalnya di kalau misalnya di sini lu bisa mengextend lebih jauh lagi dengan cara membuat misalnya book atau movies atau
ya tutorial atau apalah terserah lah gitu kan namanya gitu untuk mengextend capability-nya si WordPress itu. Nah, jadi caranya adalah kayak gini. Ini yang paling sering gue lakuin gitu. Jadi gue nambahin register, menambahkan custom post type baru, menambahkan taksonomi baru gitu. Anyway, buat yang belum tahu soal post type, apa itu post type dan apa itu taksonomi, mungkin bisa nonton yang episode 3 ya. Jadi di situ gue ngejelasin basis datanya WordPress tuh kayak apa. Di situ lengkap banget. Gue jelasin tentang apa itu custom post type dan apa itu taksonomi. Kalau belum nonton, nonton dulu deh. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk cara mengimplementasikannya, bagaimana cara membuat register custom post type adalah dengan cara membuat ini. Kayak gini nih, ini codingnya. Jadi kita bikin custom post type-nya namanya book, labelnya books, book, public, has archive, true gitu. Nah, terus taksonominya caranya bikinnya gimana? Taksonominya caranya bikinnya kayak gini gitu. Jadi taksonomi itu sebenarnya kayak kategorinya untuk si untuk post type ini gitu. Jadi kalau kita bikin custom post type book, maka kategorinya misalnya genre, atau kalau buku misalnya author, country, atau apalah gitu yang untuk mengkategorikan si custom post type ini gitu. Nah, setelah kita bikin kayak gini, terus kalau gue masuk sekarang ke ini, nanti dia akan ada books gitu, dan ini kategorinya namanya genre. Ini gue hapus dulu deh kayak tadi, biar nggak bingung. Bentar ya, gue hapus dulu. Oke, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kalau mau meregister custom post type caranya gini, post dan genre. Jadi kalau misalnya di init ini, kalau lu sebagai developer, ini juga paling umum. Developer kalau misalnya bikin plugin dong gitu. Plugin buat apa? Buat membership website, tutorial. Itu tuh paling umum banget tuh, biasanya bikin kayak gitu. Atau bikin custom bikin plugin dong. Buat apaan? Buat directory website. Nah, pasti berhubungannya sama custom post type gitu. Jadi lu mesti benar-benar memahami apa itu custom post type dan apa itu custom taxonomy gitu. Jadi dan itu meregister itu adanya di hook init. Jadi kalau lu WordPress developer, lu harus tahu soal ginian. Oke, itu yang kedua ya, soal init. Bagaimana caranya meregister custom post type melalui init hook. Ini yang paling umum. Terus selanjutnya yang ketiga, yang ketiga ada WP Head. Oke, so WP Head ini sebenarnya sederhana sih. Jadi kalau WP Head itu dia misalnya WP Head, oke. Ini sebenarnya kita bisa juga ngelakuin kayak gini ya, atau gua kayak gini aja ya, biar cepet. Atau jangan deh, nanti pada bingung lagi kalau bikin pakai anonymous functions. Custom WP Head, udah ngetik deh sedikit. Function gini, ini. Nah, custom WP yang berapa nih? Keempat adalah sorry. Jadi ada the content ya, gue lupa nih. Sebelum WP Head ada the content. Nah, sebenarnya kalau the content ini gue dijelasin di video sebelumnya ya. Kalau di content itu dia ada sebenarnya fungsinya sederhana. Misal contoh gini ya, action misalnya di content additional content 10.1 kalau nggak salah ya, ini gua pakai feeling. Oke, jadi function additional content nih misal ya. Nah, additional content ini sebenarnya sederhana sih. Jadi kalau misalnya lu pengen nambahin satu promosi di website lu gitu. Nah, misalnya gini deh. Nih, ini website lu ya. Bentar, ini kayaknya belum gue matiin. Udah kok. Oh, ini. Sorry. Bagian bawah ya. Misalnya nih website gitu kan, dan lu punya banyak post di website itu. Misalnya ada Hello YouTube gitu. Nah, nih. Terus di bawahnya, sebentar. Gue matiin dulu gitu. Nah, misalnya di Hello YouTube nih ada artikel, lo udah menulis artikel banyak bla 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 gitu. Nah, terus lo pengen nih di bawahnya kasih promo gitu. Promosi nih ini hanya dengan harga sekian-sekian. Itu biasanya customer juga minta kayak gitu tuh. Nah, jadi caranya gimana? Ya udah, lo pakai the content ini. Add filter content ini lo tambahin kontennya di bagian bawah gitu, additional content gitu.
di bawahnya. Misalnya promotional content di bagian bawahnya. Lu bisa nambahin script itu di bawahnya dengan menggunakan the content gitu. Nah, ini kan langsung keluar. Jadi atasnya kontennya nih, gua kasih contoh deh. Nih 1 2 3 gitu. Test, this is a simple YouTube article. Misalnya ya. Terus update. Terus di sini, nah kan contohnya artikel lu. Nah, lu di bawahnya lu bisa tambah ini custom content dengan cara ngehook ke the content tadi gitu. Jadi yang ketiga adalah the content ini gitu. Kalau misalnya lu mau menambahkan satu konten, additional content lah di WordPress gitu. Nah, terus abis itu I'm sorry, mana tadi? Nah ini. Nah, terus jadi gitu ya kalau nambahin additional content. Terus kalau di sini lu lihat di sini ada, mungkin belum gue jelasin ya di video sebelumnya, di sini ada 10 dan di sini ada 1. Maksudnya apa? Jadi 10 ini tuh maksudnya adalah skala prioritas dari si hook ini. Misalnya ya, ini kan lu ngoding kan nggak mungkin cuma bikin satu hook doang. Lu mungkin akan bikin hooknya banyak gitu kan. Dan lu nanti mungkin aja akan ada hook yang sama kayak gini nih gitu. Ya kan, terus lu bikin nama functionsnya additional content 2 misalnya gitu kan. Nah, lu pengen yang additional content 2 ini dijalankan duluan. Caranya gimana? Ya lu bikin skala prioritasnya jadi lebih cepat. Misalnya kalau yang atas 10, yang bawah 1. Berarti kalau skala prioritasnya lebih kecil, berarti dia akan dijalankan duluan sama WordPress gitu. Jadi ini parameter ini ketiganya adalah untuk hook, yaitu prioritas gitu. Jadi lu mau seberapa cepat WordPress mengeksekusi itu gitu. Nah, terus yang terakhir adalah parameter, jumlah parameter gitu. Nih di sini, ini kan jumlahnya 1 nih, ada 1. Kalau di bawah misalnya ada konten 2, konten 3. Tuh, nah berarti kan di sini ada 3. Ini cuman menunjukkan jumlah hooknya aja sih yang ada di dalam fungsi tersebut gitu. Dia support hook tuh ada parameter tuh ada berapa, jumlahnya ada berapa gitu. Nah, cuman setiap hook itu punya parameternya, jumlahnya beda-beda ya. Jadi lu mesti baca baca dokumentasi gitu. Nggak bisa lu gua provide semua di sini gitu. Beda-beda. Kalau misalnya additional content nih mungkin ada 1, nanti mungkin ada save post ada 3. Ya macam-macam lah, ada banyak gitu ininya. Nanti lu mesti baca dokumentasinya untuk ini gitu. Cuman intinya itu sih. Jadi kalau additional content, lu mau nambahin konten di di bagian bawah, lu bisa ngelakuin ini. Atau lu misalnya di bagian head sebelum konten, lu juga bisa sama aja. Ini cuma dibalik doang. Tuh, jadi promotional kontennya di atas sebelum konten. Kalau setelah tadi di belakangnya gitu. Jadi gitu sih, ini yang paling umum biasanya digunakan gitu sama WordPress developer. Lalu lanjut lagi soal WP Head. Sebenarnya tadi lu udah lihat sih hasilnya kan. Di WP Head itu fungsinya adalah untuk menambahkan custom script ke WP Head. Jadi kalau misalnya kita nambahin kayak gini, misalnya WP Head, custom WP Head, terus kita tambahin kayak gini, nanti websitenya akan berubah jadi gelap semua gitu. Nah ini biasanya dilakukan sama developer yang agak-agak mager gitu. Sebenarnya ini bukan best practice ya. Jadi mereka ada pengen cepet-cepet aja gitu. Nah, ada website rusak nih, gue harus benerin. Caranya gimana? Ya udah gue tambahin aja styling atau JavaScript-nya secara langsung di WP Head. Caranya kayak gini gitu. Atau WP Head bisa juga dipakai untuk menambahkan misalnya Google Analytics nih. Ini gue copy aja ya biar cepet. Nih, untuk menambahkan Google Analytics tag. Jadi kadang-kadang tuh kita kan punya website dan kita pengen tahu tuh jumlah visitor di dalam website kita tuh ada berapa gitu. Nah, kita nambahin Google Analytics. Caranya gimana? Ya udah ini WP Head, nama fungsinya apa, terus ya udah masukin Google Analytics snippetnya. Cuman jangan lupa dikasih ini ya, tanda tanya ini supaya mereka nggak mikir kalau misalnya ini adalah kode PHP gitu. Jadi kalau nggak ditambahin ini nanti website kita jadi rusak gitu. Nah itu sih WP Head gitu. Jadi ini gua kasih contoh dulu ya. Save, terus habis itu kalau kita refresh lagi, terus kita lihat script coding kita, Analytics. Nah ini udah ada nih gitu. Jadi dia akan menambahkan kodenya sebelum head closing tag gitu. Jadi di /head ini sebelumnya tuh dia akan nambahin di sini gitu. Nah itu fungsinya WP Head
di sini. Ini yang paling umum sih. Pasti developer pasti ngerjain ginian. Pasti nambahin Google Analytics, dia pasti nambahin lah gitu. Nah, kayak gitu. Terus abis itu WP footer. WP footer ya sama lah, nggak jauh beda WP footer. Cuman bedanya kalau di WP footer dia di bawah aja gitu. Kalau WP head di atas gitu. Kalau WP footer di bawah. Nah, WP footer ini biasanya digunakan untuk menambahkan script-script tambahan. Misalnya kayak lu ada third party library dan lu harus kayak ada tambahin script. Contoh misalnya gini. Modal, let modal sama dengan new modal. Kayak harus ada kayak gininya nih di bagian bawah footer website gitu. Ya udah, lu bisa tambahin kayak gini di WordPress footer gitu. Atau juga biasanya kalau gue sih nambahin social sharing button gitu. Bisa contohnya kayak gini. Again, supaya mempersingkat waktu gue copy paste aja. Nah, jadi kayak gini gitu. Nah, ini social sharing button. Jadi misalnya gue tambahin kayak gini. Terus nanti di bagian ininya ada nih kayak share on Facebook, share on Twitter, share on LinkedIn, segala macam. Jadi website kita tuh punya share tombol share button gitu di bagian bottom gitu. Nah, gue bisa nambahin kayak gitu. Tuh. Di sini tuh. Nah, itu sih fungsinya footer ya, sama aja lah sama head, mirip-mirip lah gitu. Terus kita lanjut lagi ke admin init. Oke. Nah, untuk yang admin init ini sebenarnya sih sama juga sih, kayak yang bagian atas. Ntar dulu. Ada. Ngetiknya males. Function ya, gitulah. Nah, ini kan kita sebelumnya udah belajar soal gimana caranya melakukan WP-enqueue script gitu. Cuman kalau misalnya kayak gini, misalnya kita tambahin 3 nih. Ini terus di halaman utama kan website kita jadi berubah tuh, udah ada 3, jadi ada Bootstrap, Tailwind sama Font Awesome kan. Kita lihat di sini Bootstrap. Nah, udah ada tuh Bootstrap, Tailwind dan Font Awesome. Cuman kalau kita buka nih di halaman backend-nya, kita nggak ngeliat Bootstrap-nya nggak ada, Tailwind-nya nggak ada, Font Awesome-nya juga nggak ada gitu. Kenapa? Ya karena WP-enqueue script ini hanya dijalankan saat hanya dijalankan saat dia di front end aja, tapi kalau di back end dia tidak dijalankan gitu. Makanya 3 ini tadi nggak dijalankan gitu. Nah, kita bisa ngebuat ini admin ini, custom admin ini, terus ini kita tinggal copy aja third party library-nya ke sini gitu misalnya. Nih ya, ke sini. Ini gua matiin dulu, gua komentar. Terus kayak gini misalnya ya. Nah, ketika kita ngelakuin itu, nanti dia refresh. Nah, tuh kita bisa lihat dia udah langsung berubah kan. Dan di sini udah ada Bootstrap. Nah, tuh. Jadi kalau kita mau nambahin Bootstrap, Tailwind, Font Awesome di backend di halaman adminnya WordPress, caranya kayak gitu. Kita nambahin ini nih. Custom admin init ini. Atau misalnya kita udah ngedefinisikan ini WP-enqueue script, namanya ininya fungsinya ini. Ya udah, bisa dipanggil aja lagi. Caranya adalah ya udah, nih kan nama fungsinya apa, my YouTube plugin. Ya udah nih kayak gitu, bisa kayak gini juga. Jadi enqueue script di front end dan di back end menggunakan fungsi yang sama, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau gue biasanya gue pisah gitu. Kadang-kadang ada script yang digunakan di back end khusus, ada script yang digunakan di front end secara khusus gitu. Jadi beda gitu, nggak bareng gitu. Jadi biasanya gue pisahin gitu. Cuman ya kalau mau digabung juga nggak ada masalah gitu, kan preferensi gitu. Jadi gitu sih untuk yang admin init ini. Jadi kalau developer again pasti pakai ini gitu. Kalau mereka mau ngedevelop plugin atau theme di WordPress tuh pasti nambahin ini gitu. Oke, so itu sih nggak terlalu ribet kan soal admin ini. Kita lanjut lagi ke save post. Oke, nah save post ini ya. Custom save post function custom. Gue ngetiknya tuh yang mager. Nah, custom save post save post ini adalah hook yang digunakan atau hook yang akan dijalankan ketika kita
nge-save post, either itu ngedit, ngedit atau nge-save atau bikin baru, dia akan nambahin gitu, akan dijalankan. Contohnya gini, misalnya ini kan kita udah bikin di sini ya, terus kita add new gitu kan, kita bikin nih misalnya buku, misalnya contoh Star Trek gitu. Nah terus di sini description, udah, terus kita hit publish. Nah udah, pas lagi kita hit publish tadi, itu save post tadi akan dijalankan gitu. Nah biasanya developer itu menggunakan save post ini untuk menambahkan meta key tertentu gitu, menambahkan meta key lah, atau melakukan data transformasi di untuk post. Misalnya gini ya, ini Star Trek, nanti kan di sini di bawahnya biasanya ada data-data metanya. Misalnya kalau Star Trek, penulisnya siapa, terus tanggal terbitnya kapan, terus penulisnya tanggal lahirnya kapan gitu. Misal contohnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tuh dia kita pengen tahu umurnya. Nah, kita bisa tuh nambahin save post gitu. Kita melakukan kalkulasi si umur penulis ini tuh kira-kira udah berapa setiap kali orang ngepencet tombol update ini. Bisa dilakukan, bisa kayak gitu. Cuman yang paling umum sih biasanya melakukan transformasi untuk data-data kalkulasi. Misalnya gini deh. Bisa contohnya gini ya. Misalnya jualan buku gitu kan. Ini gini deh. Ini gue udah ada ini again. Biar cepat aja, gue copy paste aja lagi. Oh iya, sorry. Save post tuh harus ada extra parameter lagi. Nih $post ID kayak gitu. Nah, terus jadi dia harus ada post kayak gini. Kan kita tadi bikin post type tuh namanya book. Nanti kita kasih namanya book lah ya. Jadi supaya dia hanya dijalankan untuk post type yang book aja gitu. Nah, contohnya gini, misalnya data transformasi. Data transformasi itu apa sih? Misalnya kalau misalnya setiap kali kita nge-publish ini, Star Trek ini, kita pengen nyimpen kapan dia terakhir kali, atau kapan dia akan dijual buku ini, atau kapan release date-nya gitu. Release date. Ini misalnya di sini kita bikin release date gitu. Misalnya asal aja ya, misalnya 2023 berapa nih, 06 tanggal sekarang 14 misalnya, jamnya misalnya 10 18:00 misalnya kan. Nah release date, terus juga misalnya data kita melakukan data transformasi segala macam, terus ini nanti diganti jadi seminggu sebelumnya itu harus dinotifikasi ke klien yang mana aja, ke customer yang mana aja. Nah itu biasanya tuh dilakukan di sini gitu. Nah, jadi dia membuat misalnya tadi melakukan kalkulasi dan transformasi melalui hook save post ini gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan ngerti. Jadi ini tadi kondisinya adalah book aja, karena di sini post type-nya kita set untuk buku aja. Sebenarnya ini nggak mesti, cuman gue biasanya gue kasih kayak ginian, kondisi awal, initial condition, supaya nggak melebar kemana-mana gitu, karena save post ini tuh hooknya kemana-mana gitu. Ada yang misalnya kita kayak gini nih, card nih, terus kita pencet update gitu. Nah terus nanti dia juga akan ngejalanin hook save post tadi gitu. Gue nggak pengen itu terjadi gitu, jadi biasanya gue tambahin kondisi kayak gini gitu. Jadi hanya untuk custom post tab yang gue bikin doang gitu. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Jadi ini fungsinya untuk menyimpan post meta atau melakukan data transformasi ke si WordPress gitu. Saat nge-save post gitu. Itu yang nomor berapa tuh? Nomor 7. Nomor 8 ada template redirect. Oke. Nah, di template redirect ini ada action. Bentar ya. Ngetiknya tuh mager, bro. Nah, ada function. Nah, custom template redirect ini fungsinya, ini juga yang paling umum, biasa sering dipakai sama WordPress developer, adalah untuk misalnya gini nih. Ada halaman ini. Misalnya di WordPress kita bikin halaman sample page ini, atau tadi ya Star Trek deh. Book Star Trek view.
Oh iya, ini kadang-kadang gini ya, kalau abis kita bikin apa custom post type baru, biasanya kadang-kadang suka 404, gue lupa nih. Gue tambahin, jangan lupa nambahin ini ya, kadang-kadang. Jadi di sini wp flash rewrite kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini nih. Coba ya kita cari dulu. Flash rewrite rule. Ini dia. Gitu. Kadang-kadang karena dia kayak nge-cache gitu sih di WordPress. Jadi tambahin ini flash rewrite rules di tadi custom post type-nya kita, terus habis itu nanti page not found-nya jadi hilang. Jadi tetap start tag gitu. Apa yang kita buat lah ininya custom post type-nya jadi nggak nge-cache, jadi bisa diakses sama orang gitu. Gitu sih. Terus udah nih, tapi kalau udah dihapus cache-nya jangan lupa dimatiin lagi ya. Karena kalau nggak dia akan terus nge-flash terus gitu. Dah, terus misalnya gini. Misalnya kita pengen nih post type yang kita bikin kayak tadi gue udah kasih sampel, misalnya kita bikin membership website dan kita pengen tutorial kita hanya diakses sama orang-orang yang berbayar aja atau subscribe aja. Caranya gimana? Nah, caranya adalah ya udah pakai template redirect ini. Kita bisa bikin setiap orang yang tidak login, misalnya di sini ya. Misalnya setiap orang yang tidak login, nih hapus saja biar lebih gampang. Setiap orang yang tidak login, kalau misalnya, nih gua tambahin $post. Kalau dia mengakses buku, berarti caranya adalah book equals sign 3 kali $post type nn kayak gitu. Kalau dia kalau misalnya dia mengakses buku, maka dia akan di redirect ke halaman utama home URL. Ini nggak ada. Dia akan di redirect ke halaman home. Kalau dia tidak login, tapi kalau dia login dia nggak akan kenapa-napa. Oke, kita coba ya. Nih, sorry. Kalau sama dengan tidak sama dengan. Kalau dia, ntar dulu. Kalau dia sama dengan, nggak benar. Sama dengan, sorry. Ini harusnya tidak sama dengan tidak login, maka dia, ini kita back dulu sini ya. Jadi kalau lu login, lu bisa akses start tag ini, tutorial lu tidak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak login, misalnya kita akses ini ya, terus kita buka private tab baru, kita buka, nah dia akan otomatis nge-redirect ke halaman utama gitu. Itulah fungsinya si template redirect ini nih. Jadi kayak gitu. Ini digunakan untuk memprotek tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita punya digital goods gitu, digital assets yang kayak tutorial, books, segala macam yang hanya bisa diakses sama membership member gitu. Nah, lu bisa pakai custom template redirect ini gitu. Nah, ini gue matiin ya. Karena ini ada lanjutannya di depan lagi. Ya, itulah. Jadi itu ya, nomor berapa nih? Nomor 8, template redirect. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 9, WP login. WP login. Nah, ini juga. WP login ini gue males ngetik ini. Nah, WP login ini itu biasanya digunakan sama sama marketing. Misalnya gini ya. Jadi kalau misalnya kita punya kayak ginian nih, Star Trek gitu kan. Terus teman-teman marketing WP login ya. Jadi misalnya gini. Oke, kita login dulu ya, keluar. Nah, misalnya kita punya banyak customer gitu yang udah terdaftar di website kita gitu. Tapi terus kita pengen promosi nih produk yang kita punya, ada produk barunya kita gitu. Terus kita udah bikin halamannya di WordPress gitu. Nah, terus biasanya si marketing ini itu mereka biasanya minta setiap kali customer login tolong dong customer itu di redirect ke halaman ini gitu supaya mereka beli produk barunya kita. Nah, itu biasanya case-nya kayak gitu tuh. Nah, mereka biasanya nambahin kalau buat developer ya, biasanya mereka nambahin kayak gini nih. Ini tadi dulu WP redirect home. Nih, gitu. Jadi
Setiap kali customer login, ini hapus dulu. Setiap kali customer login, dia akan di redirect ke halaman apa. Nih kalau di sini gue kasih contoh home URL aja biar cepet gitu. Nah, jadi itu biasanya buat promosi nih. Kalau misalnya orang-orang marketing tuh biasanya minta ini dong tolong setiap kali customer login dimasukin ke halaman yang ini, halaman yang ini, halaman yang ini gitu. Biar dia bisa intinya buat upsell lah, buat beli lagi, buat beli barang-barang produk-produk kita lagi kayak gitu. Nah, oke, kita coba ya. Terus kita login. Nah, kan langsung otomatis redirect ke halaman utama kan. Nah, biasanya kan kalau kita login tuh di redirect ke halaman dashboard kan. Terus kita langsung otomatis redirect ke halaman yang utama gitu karena kita ngesetnya di sini ke halaman utama. Nah, ini juga yang paling sering digunakan sama developer sih gitu. Oke, jadi itu soal WordPress login. Lalu lanjutannya adalah yang terakhir, yang ke-10 ada pre-get post. Oke. Terus add action. Apa nih? Nggak keluar ya. Nah, itu deh. Mager ngetik, bros. Custom pre-get post. Sebenarnya bisa kayak pakai anonymous function tadi, cuman biar daripada bingung pakai kayak gini aja ya. Jadi custom pre-get post. Nah, custom pre-get post ini fungsinya adalah ya untuk memodifikasi search gitu atau juga loopnya WordPress. Oke, jadi gini kok contoh konkretnya. Misalnya kita nih di WordPress gitu, terus kita melakukan pencarian gitu. Ntar dulu, gue lupa nih ininya. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kita melakukan pencarian cart gitu. Nah, kan keluar nih halaman cart gitu kan. Nah, terus atau kita mau melakukan pencarian misalnya Star. Nah, kan keluar nih Star Trek gitu kan. Padahal kita nggak mau custom post type yang kita bikin itu muncul di pencarian gitu. Kita maunya dia hanya muncul untuk user yang udah login doang, atau kita pengen meng-hide untuk spesifik user tertentu, itu bisa juga gitu. Jadi nggak boleh ada di search lah gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan hook ini pre-get post. Jadi kita memodifikasi hasil pencariannya di sini gitu. Nih hasil pencariannya Star. Jadi kita pengen ngilangin untuk yang custom post type-nya book misalnya. Nah, caranya adalah ya udah. Nih, gue copy lagi ya biar cepet. Nih, jadi gini. Ini mesti ada ini lagi. 10 1. Dollar query. Tuh. Nah, jadi di sini kita bikin kalau si user itu atau siapapun itu melakukan pencarian dan dia itu adalah bukan seorang administrator, maka dia akan hanya akan melihat post and page doang. Tapi dia nggak akan ngelihat halaman book gitu misalnya. Nah, untuk contoh kasus ini karena gue males login lagi atau males nge-search lagi, gue set admin ya. Jadi admin hanya bisa ngelihat post and page. Nih, jadi kalau kita search Star, refresh, kita dulu. Bentar. Ini udah bener belum? Pre-get post is search is admin. Mungkin gini kali ya. Biar gampang tutorialnya. Refresh. Nah, dia akan hilang tuh tadi si Star Trek tadi. Nah, ini juga berguna gitu untuk ya menyembunyikan hasil pencarian. Jadi kalau ada beberapa spesifik artikel post gitu yang hanya untuk member level member tertentu dalam satu website, kita bisa melakukan ini gitu, memodifikasi search-nya, memodifikasi archive-nya, memodifikasi orang yang akses ke situ tadi pakai template redirect ya. Kalau misalnya lu akses, lu nggak boleh terus dipindahin kemana, itu bisa juga gitu. Nah, kalau case yang ini adalah untuk meng-hide si hasil pencarian di search gitu. Jadi itu sih yang menurut gua sangat fundamental kalau lu mau jadi sebagai WordPress developer. Kalau misalnya gini deh sederhananya, kalau lu sebagai WordPress developer, lu ngedevelop, pegang omongan gua, kalau nggak lu pasti pegang ngoding ke ya hampir 10 lah atau 2 atau 3 lah dari hook ini gitu. Jadi ini yang karena
hook-hook ini adalah hook-hook yang paling sering digunakan sama developer gitu. Jadi kalau buat yang pemula juga, kalau kalian belajar hook-hook ini ya, jadi untuk belajar WordPress-nya jadi bisa lebih cepat gitu, karena hook-hook ini tuh karena memang hook-hook ini yang paling sering dipakai sama WordPress developer gitu. Ya intinya ini yang fundamentalnya lah gitu. Ya udah sih gitu aja, geng. Mungkin ya gua ngodingin kalau misalnya terlalu cepat ya komentar aja di bawah ya. Mungkin nanti di next video gua akan slowing down. Karena memang agak cukup susah gitu sambil ngoding, sambil mikir, sambil kasih contoh gitu ya. Gue masih juga tetap belajar gitu. Jadi kalau misalnya kecepatan atau apa bisa komentar aja di bawah, geng. Terus juga buat yang ketinggalan sama kode-kode ini nggak usah khawatir. Gue udah bikin GitHub repositorinya, nanti tinggal download aja atau bisa juga clone dari GitHub gitu. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen juga. Again, di situ ada website gue di agung2001.github.io. Mungkin kita bisa sharing-sharing dan kolaborasi. Di situ ada sosial media gue banyak juga. So I think that's it. Thank you guys semua. Bye.